di negeri kita, di Indonesia itu banyak menyeduh kopi dengan cara yang salah. Salah. Dengan Jadi cara yang nyeduh kopi aja salah. Ini pasti cowok ini. Banyak yang nyeduh kopi salah. Kalau buat seorang barista yang sejati, kopi itu adalah karya. Biji kopi itu berasal dari buah kopi. Namanya buah, ya pasti rasanya ada rasa buah. Iya. Yang aneh itu ketika kita minum kopi, yang dicari adalah kurang manis, Mas. Karena tuh katanya bisa membuat kopi itu tetap manis meskipun tanpa gula. Itu bener nggak tuh? Padahal kita minum kopi tanpa gula itu bisa menurunkan gula darah. Berarti salah. Kalau kopi itu pahit berarti sudah dari awal caranya salah. Masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa dia sangat mencintai kopi dan paling ahli dalam ngopi dan kutip, tidak sedetail itu terhadap rasa kopi. Mereka mengkhianati kopi dengan menambah gula. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat sore teman-teman. Ngopi-ngopi kali ini kita punya podcast yang sangat spesial karena kali ini kita bersama dengan seorang tokoh, seorang narasumber yang sudah sangat layak ya untuk dibilang ahli, atau kalau bahasanya Ko Gideon itu seorang suhu begitu. Ini kok kita sudah dapat suhu di bidang kopi. Yang nanti kita mau bahas apapun teman-teman tentang kopi dari nol sampai sukses pun beliau udah siap banget gitu kan. Jadi ini bisa kita bilang dalam satu video ini kalau teman-teman benar-benar mau belajar tentang kopi, mau nambah knowledge atau bahkan untuk menambah kepercayaan diri kalau teman-teman punya niatan untuk buka usaha kopi dan lain sebagainya, kemungkinan besar kita jamin satu video ini bisa menjawab ininya teman-teman, insya Allah. Langsung saja kita sambut narasumber spesial kita ini. Selamat sore Mas Taufik. Selamat sore. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau datang di ngopi-ngopi. Sebenarnya bukan sampean datang ngopi-ngopi, kita ini yang datang ke berarti ya. Ya karena background yang ada di belakang kita ini teman-teman adalah salah satu usaha yang sampean support ya. Sampean support untuk apa ini Mas namanya? Ini MP Store. MP Store. Ya. Oh, yang dulu ownernya pernah kita. Benar. Mas Saat ya. Mas Saat. Tambahin ya sekarang ya MP Store. Kemarin saya lihat sudah listing di. Ya, masih bisa saham sudah. Kayaknya satu-satunya ya usaha dari Madura. Iya. Atau Jawa Timur. Kayaknya sih Madura ya. Kalau di Madura, Jawa Timur kayaknya udah banyak sih yang udah masuk ya perusahaan besar. Yang bisa IPO. Iya. Keren banget. Kalau kita lihat di belakang kita ini banyak sekali penghargaan, terus di samping kita banyak piala, jadi saya insecure ini ini ngobrol tidak. Keren, tapi selamat Mas Taufik. Ini keren karena memang saya banyak sekali kemarin waktu ini Mas Saat tuh banyak respon positif tentang betapa MP Store itu benar-benar kayak ngebantu gitu kan ke toko-toko kelontong kayak benar. Gitu. Terutama kayak apa sih Mas Taufik kalau jadi tujuan utama MP Store sendiri, kalau kita lihat backgroundnya ini, kita ini kan mengadaptasi toko Madura ya. Kalau di Surabaya, terus kalau yang buat Alfamart ketar-ketir. Nah, yang 24 jam tidak pernah tutup, tapi gak ada karyawannya. Nah, orang sendiri punya anak kan gitu kan ya, padahal tidak pernah tutup. Nah, ini kita mengaplikasikan ke background ini, menunjukkan sebenarnya yang mereka jual sebenarnya masih konvensional ya saya bilang ya. Permasalahannya adalah sekarang kita masuk ke area digital ya. Kita sudah cashless. Sedangkan banyak pengusaha yang masih merintis di bawah kayak toko kelontong begitu. Mereka mungkin nggak paham bagaimana caranya mereka masuk ke dalam ranah cashless, gitu kan? Karena perannya memang sangat memudahkan banget. Benar. Nah, MP Store ada di sini untuk membantu menjembatani. Salah satu yang paling diunggulkan dari MP Store untuk UMKM atau untuk toko kelontong itu adalah mereka bisa menggunakan QRIS. QRIS ya. Sudah need banget sekarang itu, kebutuhan banget. Sekarang ini orang mau bayar 20.000 pun kalau bisa udah pakai QRIS ya sudah ya sekarang. Terus juga kalau kita daftar tuh QRIS ke bank-bank itu kan ribet. Terus belum lagi settlementnya juga 1 kali 24 jam ya, nggak langsung masuk. Nah ini yang diperbantukan oleh MP Store adalah mereka bisa menyediakan QRIS dengan pendaftaran yang gratis. Jadi mereka sudah punya QRIS,
yang sudah terinclude ke dalam aplikasi MP Store mereka. Jadi ketika ada orang membayar menggunakan kris, dia langsung masuk ke saldonya. Waduh, itu teman-teman harus segera daftarkan usaha teman-teman MP Store ya demi kemudahan, karena kemudahan itu penting banget sekarang. Kalau anak-anak Gen Z itu kalau ada usaha yang nggak pakai QRIS itu sudah kayak dibilang dinosaurus. Ya. Dinosaurus kita kuno banget. Sudah sehina itu kalau. Ya, bahkan kan tukang parkir di Jakarta tuh sempat kita cobain pakai kris dan sangat membantu. Iya, sangat membantu. Oke, ini saking larutnya bahas MP Store karena memang sudah ngasih waktu tempat ke kita ya. Makasih MP Store. Sampai lupa bahasan utama itu kopi. Iya, oke. Mas Taufik ini karena saya dapat banyak rekomendasi, hanya adalah ahli bidang kopi. Coba seberapa ahli sih? Seberapa jauh perjalanan sampai di bidang kopi? Bisa cerita sebentar dulu. Kalau dibilang expert, maybe I'm not ya. Kayak bukan, saya nggak bisa mengatakan saya expert. Pasti ya, merendah sih kalau misalnya. Ada expert lain yang di luar sana yang mungkin mereka lebih ahli di bidangnya. Selalu di atas langit selalu ada Apalagi kita ngomong masalah kopi. Kopi ini nggak bisa kita pukul rata cuman cara bikin kopi. Enggak. Ada orang yang ahli membuat kopi, tapi dia tidak ahli dalam merosting. Merosting itu artinya memasak biji kopinya. Iya. Ada orang ahli memasak biji kopi, ahli membuat kopinya, tapi tidak ahli dalam hal marketing plan. Planning kita membuat usaha kopi. Kompleks juga ya. Belum lagi nanti kalau kita ngomong kopi, kita ngomong ya tanda kutip ya ada mafianya main kan di sana. Kita tidak masuk sana dulu teman. Agak gelap ini ya. Ini agak gelap, kegelapan dunia kopi ini. Ada lagi belum lagi juga masalah kalau kita merambah ke dunia kopi, kita ngomong sudah internasional job ya, itu job yang bisa tembus ke internasional. Misalnya teman-teman barista yang bisa masuk perhotelan, mereka punya skill yang bagus, mereka lebih mudah. Jadi kalau saya bilang saya expert dalam bidang kopi, enggak juga saya bilang. Tapi kalau saya ditanya masalah kopi, mungkin saya bisa menjawab sesuai kadar. Lebih tepatnya karena sudah level pecinta mungkin. Ya, tapi memang kalau saya ditanya masalah pencapaian apa sih dunia kopi? Itu yang penting itu ini. Mungkin karena netizen ini sekarang kalau nggak ada pencapaiannya nggak mau lanjut nonton. Saya memulai pencapaian saya di dunia kopi itu dengan juara 1 sebangkalan. Juara satunya itu adalah seduh kopi manual. Berarti bibi saya yang kopinya enak di Bangkalan masih kalah. Jadi cara seduh kopi itu ada banyak. Seduh kopi manual. Ya, cara menyeduh kopi itu ada banyak. Ada yang menggunakan mesin, ada yang kita menggunakan manual. Di dalam dunia kopi dikenal dengan manual brew. Nah, barang siapa yang menguasai manual brew, dia menguasai seperti sabda ini. Barang siapa yang menguasai manual brew, barang siapa yang menguasai teori di manual brew, dia bisa menerapkan teori itu ke banyak jenis metode pembuatan. Karena memang itu berarti adalah manual cikal adalah bakal. Kunci ya? Cikal bakalnya itu kunci dari ketika kita mau menyeduh kopi yang proper. Saya tidak bilang enak. Proper. Karena kalau kita bilang enak, menurut saya enak, belum tentu menurut Anda enak. Saya bilang kopi ini enak, belum tentu menurut Anda enak. Karena Anda suka kopi hitam. Iya. Saya suka kopi yang dicampur susu. Benar. Laki sejati. Bukan susu itu, Mas. Bukan, susu kental manis dan susu UHT. Ini agak jauh nih, bahaya nih. Benar. Agak jauh nih. Nah, jadi yang saya bilang itu adalah ketika kita menyeduh kopi secara proper. Iya. Orang bilang, kebanyakan teori itu. Permasalahannya adalah orang di negeri kita, di Indonesia, itu banyak menyeduh kopi dengan cara yang salah. Jadi nyeduh kopi agak salah. Ini pasti cowok ini. Banyak yang nyeduh kopi salah ini. Menyeduh kopinya dengan cara yang salah. Salah satunya adalah kalau air tidak mendidih nanti kita sakit perut. Bukannya emang iya ya? No, enggak. Ya. Semalam kita sempat ngopi kan? Sampai sakit perut enggak? Enggak. Sampai tahu suhu yang dipakai cuma 92 derajat. Enggak tahu sih. Tak kirain semua yang dipakai kopi harus mendidih. Titik didih air berapa? 100 derajat. Dengan Anda menggunakan 92 derajat.
Iya. Terus kalau kita ngomongin masalah Japanese, metode Japanese, kita memang menggunakan suhu yang tinggi, tapi mungkin range-nya hanya di antara 80 sampai 85. Ada yang berani memang sampai 90 ke atas ada. Tapi tetap begitu dia diseduh, air yang jatuh langsung impact dengan ice, otomatis dia ngedrop suhu kan. Jadi artinya efek tadi yang 100 derajat itu nggak selama yang ini ya. Nah, artinya ketika kita nyeduh itu kan cuma dilewatin airnya kan, nggak digelubung-gelubung kalau kita bikin seduhan kopi kan. Apakah ada yang mengeluh sakit perut? Nggak ada. Nggak ada. Karena banyak teman-teman saya tadi malam ngobrol dengan Mas Taufik itu ternyata banyak mitos-mitos tentang kopi. Apalagi nanti ini kita jadikan pembahasan tersendiri nih Mas. Kalau kita itu katanya ketika bilang kopi pahit itu yang kita minum itu kopi sampah. Karena itu sangat ini nanti kita bahas. Ekstrim ya. Ekstrim banget. Tapi saya mau lanjut dulu sekedar di Bangkalan. Selesai di Bangkalan. Alhamdulillahnya setelah saya mendapatkan juara 1 di Bangkalan, saya mencoba di area Jawa Timur. Wah. Jadi yang ngadain ini dari Kementerian Perhutanan kalau nggak salah dan coklat. Jadi di situ waktu itu lombanya lomba antara kopi dan coklat. Jadi menyeduh kopi dan ada yang Menyeduh membuat coklat, produk coklat. Nah, saya ikut di bagian kopi. keluar. Alhamdulillah itu sama Allah dipermudah saya menjadi juara 3 Jawa Timur. Nah, setelah itu Dari Bangkalan bisa dari juara Bangkalan tiga ya. juara 3. Nah, ini kan Madura gak dikenal dengan kopi yang ekspor kayak gitu ya, kopi ya biasa rumahan tradisional. Sayangnya itu, padahal banyak talenta ya. Padahal banyak loh kalau kita tahu barista-barista di Bangkalan itu sudah menembusnya itu sudah Jakarta nasional itu banyak. Serius. Bahkan salah satu juri nasional termasuk guru saya. Yang terungkap aja ya. Nah, yang namanya Mbak Titi Rahma, dia adalah juri nasional asli orang Madura dan perempuan, juri nasional. Iya. Jadi sebenarnya yang dibilang Madura kurang SDM, kurang ini sebenarnya nggak benar juga ya. Nggak benar Mungkin juga, kurang mungkin ini kurang aja. terekspos. Benar. Selanjutnya setelah juara 3 Jawa Timur, saya coba lagi itu hari jadi kopi teras. Alhamdulillah di Surabaya saya menyabet juara 1 juga. Jadi 1-3-1 ya. 1-3-1. Setelah itu vakum karena kesibukan saya di kerjaan real jobnya saya, maksud primary jobnya saya, jadi saya nggak bisa terlalu sering ikut event juga. Beberapa kali dipercaya untuk jadi juri di area Bangkalan. Udah mirip Chef Juna nggak sama nggak jadi? Levelnya kayaknya jauh deh kalau saya Juna. Iya. Terus sempat dipercaya untuk mengisi materi pembelajaran di BUMN. Kebetulan waktu itu sampai didatangi oleh Menteri BUMN saat itu. Sayangnya saat itu yang ngadain malah di daerah Sumeneb. Saya menunggu-nunggu nih Bangkalan nih, kapan nih? Diadakannya di Kapan Sumeneb, nih ya? Bangkalan ngadain pelatihan gratis nih? Kapan nih? Harus. Masa saya orang Bangkalan diundangnya sampai ke Ekspornya tempat di yang Bangkalan. lain. Yang Nah, apresiasi iya. daerah lain. Nah, itulah. Meskipun tetap kebesaran nama Madura. Nah. Ini. Karena kata Mas Taufik juga, katanya meskipun beliau yang awal itu juara pertama di Bangkalan, sebenarnya yang ikut tuh sampai Sampang ngomong Ikut yang ikut itu memang ada dari Sampang sebenarnya. Karena memang event kopi sendiri ini jarang sekali dibantu oleh tanda kutip pemerintah ya. Jadi biasanya teman-teman mengadakan sendiri. Serius, minim ya kalau dari yang mengadakan pemerintah. Nggak ada sampai sekarang. Padahal kan ikon banget kan kopi ini. Masalahnya sampai sekarang belum pernah ada Bangkalan mengadakan lomba kopi yang itu ada bantuan dari pemerintah. Tenang Mas, nanti pemerintahnya teman kita nanti. Tentu. Ayo Bangkalan bangkit ini. Oke, jadi bisa dikatakan beliau ini, Mas Taufik ini adalah orang yang paling pinter membuat kopi, manual brew tadi itu se-Madura. Jadi orang Madura itu kumpul semua dijadikan satu, masih kalah sama beliau ini teman-teman. Saat itu. Mungkin. Mungkin. Saat sekarang ilmu dinamis. Semua orang bisa belajar. Ya, nah, apalagi umur saya sudah tidak muda. Saya rasa talenta-talenta muda pasti melewatin saya. Tapi kan intensitas Mas Taufik soal ngopi itu nggak berkurang kan. Soal kayak sepertinya kalau dilihat dari posturnya ini 80% kopi nih. Bukan air mineral. Ini ayo. Karena ngopi, Cok. Nah, sudah tiada hari tanpa ngopi sudah. Saya usahakan setiap hari untuk datang ke base camp.
Basecamp Cafe yang di Investor ya. Ah, ini nih teman-teman yang kita tempat ini Basecamp itu Ya, ada Basecamp di Cafe. Kayangan ya, Kayangan. perumahan Kayangan. Recommended banget kopi. Itu untuk ngecek kalibrasi kopinya pagi Wah. itu. Tujuannya apa? Agar siapapun yang membuat rasanya sama. Itu mirip quality control. Benar, jadi mirip kayak quality control. Jadi kita melakukan kalibrasi. Jadi untuk teman-teman yang bukan barista, yang pengen tahu kerjaannya barista ini apaan sih? Iya, iya. Apa cuma bikin kopi aja? Enggak. Jadi dia sudah mulai cari stok, terus kontrol barang, kontrol rasa. Jadi semuanya. Yang paling berat dari seorang barista itu adalah memahami preferensi rasa setiap customer. Duh. Apalagi yang regular customer ya. Regular customer datang itu kita semacam ada hukum wajib, ini harus tahu. Orang ini biasanya ngopinya ini. Jadi Menafsirkan. nah, customer. ntar kita ada bonding gitu, ada ada kayak ikatan gitu loh. Mas, kopi ini enggak? Ada kopi ini nih, mau nyoba enggak? Nanti tak bikin begini. Itu mereka rasanya lebih nyaman. Itu sebenarnya. Jadi Pengaruh kopi, ya? pengaruh. Apa ya namanya dialog ya? Dialog itu sangat pengaruh. Jadi kalau kita ngomong ke dunia barista, kita nggak hanya membuat kopi, tapi yang kita jual itu adalah vibes-nya, terus rasa nyamannya, servingnya. Itu yang kita jual. Kopinya enak, servingnya jelek, nggak ada. Kopinya enak, vibes-nya surem. Begitu kompleksnya ya, pengaruh Benar. yang bisa ngaruhin kopi. Berarti yang kita minum ini adalah sudah melalui quality controlnya Mas Taufik. Ya, Keren banget. Itu berarti kalau buat seorang barista yang sejati, kopi itu adalah karya. benar. Itu ada karya. Luar biasa. Kopi itu Jadi karya. bukan sekedar nuangin kopi, ada gulanya, ada airnya, terus selesai, itu tidak sesederhana itu. Kalau orang yang mencintai kopi dan benar-benar penikmat kopi, dia nggak mau pakai gula sudah. Karena gula merusak rasa kopi. Tidak mau pakai gula. Dia menghilangkan rasa otentik dari kopi. Sedangkan penikmat kopi dia menikmati setiap bulir air yang dia sedot itu dari bulir-bulir kopinya nih. Ini rasa apa ya yang kita dapat? Oh, ini ada rasa haninya. Meskipun sedikit itu berarti kalah ya. Kalah. Kopi ke gula. Kalah. Fruktosa dia hancur dengan glukosa. Fruktosa itu adalah glukosa yang ada dalam buah. Dan ingat, biji kopi itu berasal dari buah kopi. Namanya buah, ya pasti rasanya ada rasa buah. Yang aneh itu ketika kita minum kopi, yang dicari adalah kurang manis, Mas. Nah, itu sudah beda ya. Nah, akhirnya apa? Kalau saya pribadi membagi penikmat kopi itu menjadi dua. Menjadi dua. Penikmat kopi dan peminum kopi. Coba yang dari peminum kopi itu. Kalau peminum kopi itu yang penting minum kopi. Makan nggak makan, yang penting ngopi. Ya, harus makan juga, Mas. Kalau nggak makan, bahaya juga nih. Maksudnya artinya kopi apa aja yang penting dia hari ini minum kopi. Kopi saset. Dia, kopi saset. Entah itu pokoknya kopi ya diminum. Kopi rasa jagung kayak, kopi rasa kayu manis kayak. Pokoknya dia minum. Itu meminum kopi. Kenapa saya bilang begitu? Dia tidak peduli dengan otentik rasa dari kopi. Yang penting saya minum kopi. Dia memenuhi adiktifnya dia terhadap kafein. Dia tidak peduli itu rasanya kayak gimana, yang penting saya ada kafein masuk udah cukup. Nah, ketika kopinya nggak enak, apa solusinya? Gula yang banyak. Supaya apa ya? Karena pasti nggak enak tadi. Ketika kopi sembarangan dibikin. Cara nutupinya pakai gula. Nah, akhirnya ketika kita tanya, kita kasih kopi yang berbeda-beda jenis, rasanya ya sama, manis. Oh iya, karena kebetulan teman-teman, beliau ini sampean tuh Mas dikenal banget di Bangkalan, termasuk yang merekomendasi kita untuk beli sampean itu adalah sampean tuh katanya bisa membuat kopi itu tetap manis meskipun tanpa gula. Itu bener nggak tuh? Dan kalau nggak salah pernah di podcast loh sampean sama Dokter Yaya. Iya benar. Bahas kopi bisa manis tanpa gula. Benar. Jadi saya bilang manis ini adalah persepsi rasa ya, persepsi rasa manis. Jadi ketika orang tadi ini sudah belajar cara menikmati kopi, yang akhirnya dia jatuh ke dalam lubang penikmat kopi, akhirnya dia nggak bisa minum kopi saset. Saya tidak mendiskreditkan kopi saset ya. Oh berarti yang sudah levelnya nyampe sana ya? Ya level yang sudah level di mana dia sampai tidak mau minum kopi saset karena lidahnya sudah terlalu dimanjakan dengan kopi yang benar.
Saya bukan bilang kopi enak ya, kopi yang di serving dengan cara proper. Itu akan sampai level di mana dia sudah nggak mau sama kopi saset. Kenapa? Karena kopi saset ini hanya menyisakan rasa pahit kalau saya bilang. Banyak dari teman-teman yang bilang katanya pecinta kopi, begitu dikasih kopi merek titut-titut, tutut, nah ya kan, jus, yang merek jus, tutut, nah itu, terus dikasih tanpa gula, waduh pahit banget. Katanya pecinta kopi, apa minum rasa kopi? Kan pertanyaannya hari ke sana. Sedangkan nanti dikasih kopi apa aja yang itu manis, dia pasti lebih memilih kopi yang rasanya manis. Gitu ya. Karena mereka sudah tidak peduli dengan otentik rasanya dari setiap bulir kopi ya. Padahal kalau kita mau menyelam rasa asli dari kopi, teman-teman yang mungkin sudah terbiasa minum dengan manual brew, minum yang namanya V60 Japanese, itu pasti sudah mulai meraba-raba. Ini kayaknya rasanya ada rasa orange-nya, ini kayak ada rasa melatinya. Gitu. Bener nggak yang udah pernah yang biasa? Sudah nyampe lah ke tingkatan iya, itu ya. Saya bilang bukan tingkatan ya, saya bilang sudah mulai meraba-raba rasa. Tapi kan faktor intensitas juga. Benar. Karena ketika lidah ini terbiasa dengan rasa manis itu aja yang nanti dominan. Sedangkan lidah kita kan banyak banyak sensornya. Dia bisa merasakan asam, manis, pahit, umami. Kan rasanya itu. Masalahnya yang dimanjakan adalah rasa manis toh. Tapi jangan lupa, gula itu penjahat kalau saya bilang. Penjahat ini penyebab saya bengkak sekarang ini adalah gula. Ini gula. Saya sedang berusaha menghancurkan gula saat ini. Ketika orang sudah terlalu banyak gula, nanti kita jatuhnya ke dalam orang yang sakit gula ya, diabetes misalnya. Padahal kita minum kopi tanpa gula itu bisa menurunkan gula darah. Tapi malah kita minum obat ya. Malah sebenarnya bisa menjadi alternatif untuk menurunkan gula darah yang tinggi. Masalahnya adalah caranya udah benar, dirusak dengan ditambah substansi lain. Itu. Makanya kalau ahli gizi sepakat mengatakan gula itu sebenarnya penjahat. Kita butuh orang jahat. Kenapa? Kalau tidak ada orang jahat, kasihan nanti polisi nggak ada kerjaan, ya kan? Kata Joker di Batman itu. Nggak ada orang baik. Nah, kalau semuanya orang baik, nggak ada orang jahat, nggak ngaruh semuanya. Nggak ada orang baik. Semuanya general. Kita butuh orang jahat. Tetap butuh gula, guys. Tetap butuh gula gitu. Mungkin tahapannya ya jangan jahat banget lah kasarannya. Kopi lah. Kalau sudah teman-teman nonton ngopi-ngopi ini kan yang kita datangkan untuk bahas kopi itu adalah suhu-suhu kopi. Masa masih nggak boleh ya kalau melarang? Nggak boleh. Soalnya walau bagaimanapun tidak semua masyarakat itu tingkatan ekonominya mampu masuk ke dalam kafe ya, saya bilang ya. Artinya kopi yang Mas Taufik mau bahas ini mahal. Nggak harus. Makanya saya ini mau mengenalkan cara metode nyeduh kopi yang lebih sehat harusnya, dan itu juga lebih proper. Cuman memang sedikit lebih ribet. Sebelum ke sana, Anda harus klarifikasi dulu ini. Saya nanti sebelum dimarahin keluarga saya, tadi malam sampean bilang kopi yang diminum oleh kebanyakan orang itu adalah kopi sampah, yang pahit-pahit. Sedangkan di keluarga kita kan di tradisional tuh ya kopi itu pahit gitu, kalau nggak dikasih gula nggak bakalan bisa enak gitu. Coba. Berarti salah, kalau kopi itu pahit berarti sudah dari awal caranya salah. Sekarang begini, ketika sampean membakar kayu sampai hitam legam, apakah bisa dikatakan kayu atau disebut arang? Arang sih. Kenapa? Karena sudah nggak ada kayu-kayunya sama sekali. Iya. Benar nggak? Nah, kalau sampean kopi, sampean sangrai sampai hitam legam, apakah itu disebut arang? Memang nenek saya kalau sangrai kopi memang harus sampai hitam, teman-teman. Karena katanya belum mateng kalau kayak ini, belum belum 100%. Nah, artinya kan kita minum arang bentuk kopi. Iya, benar. Kopi yang sudah jadi arang. Nah, sedangkan yang ada itu kita membutuhkan cita rasa dari bijinya. Kalau nggak percaya, teman-teman, sebenarnya biji kopinya itu kan sama, karakternya sama seperti biji-biji yang lain ya, kayak biji kacang misalnya, atau mungkin kayak benar kan, karakternya kan sama kan kayak kacang. Sama semalam makan kan? Iya. Dan enak banget, teman-teman.
Pahit nggak? Nggak pahit sama sekali. Dan Nah. saya makan bijinya itu, Mas. Kriuk nggak? Kriuk banget. Jadi Nah, enak. makanya berarti kalau kita sepakat bahwa makan kopi itu harus benar hitam, kenapa tidak ada orang bikin pecel atau bikin rujak pakai arang kacang? Kacang. Kenapa kok ada tingkatan ini cukup segini? Juga berlaku ke kerupuk. Nah, ya kan, over kan? Iya, iya. Artinya selama ini karena belum pernah ada orang-orang yang masuk ke lini paling bawah menjelaskan bahwa sebenarnya sangrai kopi yang baik itu seperti ini. Ada tingkatannya. Ada medium, ada itu fan press sampai hitam. Terus ada yang sampai medium to dark. Itu ada tingkatannya. Ada Yang salah tingkatannya. kita garis bawahi dulu, yang salah yang membuat kopi kita pahit di rumah itu adalah karena sangrainya terlalu masak, Benar. terlalu panas. Kalau Sampai kita itu jadi arang. benar. Kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, kesalahan yang lain itu adalah sortir. Kita nggak peduli biji kopi ini baik apa enggak, yang penting kita minum. Kita sangrai yang masih hijau, namanya green bean ya. Kopi kan masih hijau tuh kalau belum dimasak kan. Jadi masak kan jadi hitam. Iya. Dari proses sortir dari bijinya itu sudah nggak ada sortir, semua aja dimasak. Iya. Sedangkan biji yang baik, biji yang bagus, zaman dulu sebelum kafe sebesar sekarang, seterkenal sekarang, semenjalar sekarang, zaman dulu kopi-kopi yang baik kita sortir, yang baik kita jual ke luar negeri, yang jelek kita makan sendiri. Realitas yang parah banget. Sakit hati ya sebenarnya ya dengan kenyataannya, tapi ya itu yang terjadi. Kebanyakan yang nanam kita, yang merawat kita, malah yang bagus-bagusnya dikirim ke luar negeri, kita yang rusak-rusak. Sampai itu menjadi suatu yang normal. Nah, akhirnya menjadi sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang salah ketika itu berlangsung lama, akhirnya menjadi sesuatu yang lumrah. Ya udah gitu loh. Kan sampai sejauh sana kan kalau kita ngomong masalah kopi. Artinya kalau memang kita mau pingin sampai lini terbawah pun menikmati kopi yang baik, berarti mulai dari sisi petani sampai penyangrai itu juga harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Apakah tidak bisa dengan cara tradisional? Bisa diakali kasarannya. Kalau dulu kita masaknya di atas loyang ya dulu, zamannya wajan ya kan dimasak. Sekarang kan sudah bisa diakali menggunakan kayak bekas susu, kaleng bekas susu yang agak besar, kita masukin ke dalam, itunya kalengnya diputar begini di atas bara api. Tidak semahal itu, tidak semahal kita beli alat roasting kopi. Ada roasting kopi yang cara keren lah ya, pakai sisa susu denkau dan. Nah, tapi kan dia dengan cara putar begini kan panasnya rata. Ditambah nanti bisa dibuka untuk ngecek seberapa tingkat kematangannya. Kalau semuanya bisa nyampe ke sana, sampai tahap sana, saya yakin kita semua bisa menikmati kopi yang nikmat setara. Sudah nggak ada yang namanya, itu kopinya di kafe, nggak ada. Apalagi kalau kita ke Aceh, kalau kita ngomong ya kopi yang ada di Aceh, hampir setiap rumah itu sudah punya kopinya masing-masing ya, punya kayak tokonya kopi sendirian tuh yang di Aceh itu, di suatu desa itu saya lupa namanya, itu ada, itu memang banyak banget itu rumah-rumah yang jualan. Apresiasi terhadap kopi itu tinggi di Aceh. Nah, ya memang apalagi kopi Aceh nikmat ya. Itu sudah sebagian besar itu sudah merambah ke sana caranya. Masaknya sudah mulai modern kasarannya. Mas Taufik, berarti secara tidak langsung Mas Taufik tuh bilang kalau kesalahan utama dulu yaitu di masaknya itu ya, yang sering terlalu matang, terlalu masak, terlalu panas sampai gosong, akhirnya itu membuat tidak nikmat. Tapi kan kalau bibi saya itu masak kopi itu ukurannya warna kan, warna sampai hitam banget, itu baru puas, ada kepuasan di hati bahwa itu sudah masak. Kalau dengan cara yang Mas Taufik bilang tadi itu apa berarti? Tanda-tandanya apa kalau bukan warna? Ada yang
kalau kita roasting kopi itu ada yang single track, double track kayak gitu tuh, ada suara gitu tuh waktu masak itu. Oh berarti bunyi itu? Sebenarnya tetas kan kalau sampean masaknya katak pernah dengar nggak sampean kalau orang masak kopi? Kalau bibik saya kan yang dicampur jagung. Iya, walaupun dicampur jagung kan ada suara ketaknya, itu yang namanya kak. Itu adalah fase ya? Sebenarnya enggak juga sih, fasenya tetap kita harus melihat seberapa hitam kopi yang kita sangrai sebenarnya. Tetap harus visual kita lihat. Ya. Tetap kita harus lihat seberapa hitam kopi yang kita masak, tetap seperti itu. Dan sangrai kopi itu nggak boleh diem loh. Ya, nggak boleh diam, dia harus tetap bergerak. Kalau enggak nanti yang satu matang, yang satu enggak. Yang harus saya klarifikasi dulu, saya bukan ahli dalam roasting kopi. Kalau yang lebih ahli dalam roasting kopi, ada teman-teman saya yang ada di roaster, salah satunya kembali ke Pak Titi sebagai roasting kopi. Kita incar Pak Titi. Dan ada Mas Ardi. Jadi memang dia memang belajar roasting kopinya bagus. Orang-orang yang belajar roasting kopi harusnya lidahnya lebih sensitif. Karena setelah ngerosting kopi, dia harus bisa mempertanggungjawabkan kopi yang dia sangrai. Artinya dia harus ngecek rasa, ngekaping kasarannya. Bahasanya orang barista itu ngekaping. Ngincip kopi. Mulai ketika dia kering baunya seperti apa. Ketika dia kena impact dengan air aromanya seperti apa. Ketika diincip waktu panas rasa yang keluar apa. Ketika dia sudah agak dingin rasa yang keluar apa. Ketika dia sudah sangat dingin rasa yang keluar apa. Itu harus ditulis itu. Jadi nanti dia bisa mempertanggungjawabkan, ini kopi aku yang sangrai nih. Wah sombong kan, ini aku nih yang sangrai. Yang bisa keluar nih adalah coklatnya, stroberi, pisang, nanas, jadi rujak deh. Rujak buah. Nah, tapi memang ya setiap kopi itu bisa memiliki karakter rasa yang berbeda-beda. Sayangnya masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa dia sangat mencintai kopi dan paling ahli dalam ngopi dan kutip tidak sedetail itu terhadap rasa kopi. Mereka mengkhianati kopi dengan menambah gula. Akhirnya buat sama apa? Tuh kayaknya musuh banget deh kalau sama orang yang ngopi pakai gula. Musuh sih enggak, tapi jangan ajak-ajak kalau gitu. Iya. Maksud sih enggak. Ya, kalau ngopi ditambah gula, katanya cinta kopi, masih gitu. Iya. Tapi kita memiliki satu kesamaan. Apa? Semua orang yang baik itu ngopi dengan gula dan tanpa gula, satu kesamaan. Apa? Saya kasih contoh. Semuanya pasti gitu kan. Iya. Itu ekspresi apa sebenarnya ya? Kok kayak otomatis ada kepuasan ya. Ada kepuasan. Nah, semuanya sepakat, itu lebih nikmat daripada yang lain. Masa oh nggak enak. Rasanya pasti tidak enak. Setuju, sepakat dong. Sepakat. Jadi efek sekarang di sosial media tuh. Ya kan? Nah, ya kan? Aduh. Itu satu kesepakatan kita. Setidak-tidaknya kita memiliki satu kesepakatan. Tidak experience yang itulah. Kedua kesepakatan. Waktu kita ngopi bareng, itu banyak yang akan dikeluarkan, baik itu sebagai pembicaraan yang awalnya nyantai sampai pembicaraan yang sangat penting dan menjadi tidak penting. Setuju enggak? Iya, kadang kayak apa ya? Jadi kayak fluktuatif. Nah, nggak karuan dari bahas sapi, apa namanya, snack sampai ke perusahaan sampai ke siksa kubur. bahkan bisa jadi investor yang berada sekarang ini itu hasil dari ngopi. Bisa jadi. Setidak-tidaknya ngopi-ngopi ini hasil dari ngopi. Nah, setuju ya. Dan dokter Mas Taufik undang ke sini dari ngopi. Benar. Ya. Nanti sebenarnya ya creator ya, kopi itu sebenarnya bisa nyipta. Budaya kita ngumpul-ngumpul begini dengan kopi itu yang membuat sebenarnya kita membuka banyak pintu. Otomatis kalau dalam hadis kan bersilaturahmi itu membuka rezeki ya, benar ya. Jadi nggak sepakat teman-teman kalau dianggap buang-buang waktu ya. Teman-teman yang masih pengangguran sekarang nggak usah cari kerja dulu, perbanyak ngopi. Gitu. Enggak juga dong. Kalau cuma ngopi yang diobrolin nggak penting ya jangan dong. Artinya apa? Artinya apa? Kita juga harus paham circle. Kalau memang kita mau cari kerjaan berarti kita ngopi di tempat yang memang proper untuk
Yang ngomongin. kopinya 85. Oh jangan dong. Enggak. Enggak juga, kalau itu saya nggak setuju sih kalau itu. Kalau itu saya nggak setuju. Artinya begini, ketika kita ngumpul sama teman dan memang dari awal kita punya pikiran ingin cari kerjaan kasarnya, kita ngumpul sama teman yang kita bahas kalau bisa menarik materinya ke bahas itu. Bisa jadi waktu kita ngomong, kamu mending coba usaha ini deh. Nah, Dan saya sepakat banget Mas Oki. Kalau lagi ngopi itu obrolan lu lebih flow, benar. lebih lepas, Benar. terus biasanya lebih dalam loh. Benar. Karena bahas kayak hal-hal yang sampai kayak filsafat yang apa. Benar. Bahkan saya pernah dapat satu pertanyaan yang membuat saya overthinking juga nih, Iya. pikiran. Yaitu setelah ngopi sampai jam 11 malam ya, ini sudah mulai limbung nih. Jadi pertanyaan sudah mulai aneh. Jadi waktu itu sempat dia ngopi, pertanyaan pertama yang teman saya sebutkan ini bikin kita semua terdiam adalah kerjaan malaikat Israel selain niup sangkakala ngapain ya? Lagi ngopi. Teson juga nggak mungkin dong. Jangan. Bahaya. Biar. Enggak dong. Ya, kita mikir juga. Ngapain ya? Ya, akhirnya terjawab. Jangan dicari di kitab. Jawabannya dengan ini. Nah itu pertanyaannya waktu ngopi itu ada aja kan timbul pertanyaan. Iya juga ya, ngapain masa ya nungguin sangkakala kan begitu. Dan menariknya lagi orang kalau lagi ngopi itu gak takut murtad gitu. Nah, agak bahaya ya, agak serem itu memang. Hal-hal yang bahaya tetap ditanyakan. Nah, itu memang agak itu bahaya itu bahaya. Dan di kopi sendiri saya juga banyak membuka peluang di kopi itu. Jadi di kopi saya ketemu orang-orang hebat, di kopi juga saya ketemu rekan-rekan kerja yang baik. Tapi memang di kopi juga ketemu teman-teman yang jelek pun juga ada. Artinya kita sendirilah yang menjadi kontrol waktu ngopi. Tuh, artinya kalau kita memang sepakat mau ngopi yang sehat, baik dari cara nyeduh kopinya yang baik, circle-nya pun juga harus circle yang baik. Itu yang harus kita ingat. Bagaimanapun kita sepakat kopi itu selalu punya kontribusi positif. Benar. Tapi tergantung. Kalau saya bilang apakah selalu berkontribusi positif, belum tentu. Kembali bagaimana kita membawa diri. Itu yang penting. Sama seperti kita ngopi. Yang memiliki kontrol terhadap kopi adalah diri kita sendiri. Kalau enggak kita jadinya gosip-gosip itu. Kalau enggak. Iya, bisa. Selain itu kontrol terhadap kopi yang kita minum. Apakah kita mau minum kopi yang baik atau kita mau minum kopi yang jahat? Ya kan? Awalnya kopi itu kan kopi yang baik. Dia menjadi jahat karena tersakiti oleh gula. Nah. Awalnya kopi jahat, kopi sampah itu adalah kopi yang baik dijahati sama gula kan sebenarnya. Dinodai dia rasanya dia sudah aku tumbuh menjadi kopi yang baik dengan cita rasa seperti ini. Dia dihianati kan sama gula. Dibesarkan dengan sepenuh hati. Terus dibakar. Kasihan banget. Terus dinodai sama gula, rasanya hilang. Dia sedih kan, akhirnya apa? Merusak. Satu adalah ketika kita terlalu banyak kopi, asam lambung, gangguan tidur, ya. Nah fakta itu jantung, ya kan. Akhirnya kalau kita terlalu banyak kopi pun ya malah merusak. Walaupun saya setiap hari nyobain kopi saya pun juga harus punya kontrol. Berapa saya harus mencoba kopi? Oh ini kayaknya sudah limitnya udah terlalu banyak deh. Itu. Ya kopi ekspor itu berarti kan setidak-tidaknya soal intensitas pasti. Benar. Kan semuanya berawal dari itu. Berarti ada nggak Mas Taufik ada advice enggak supaya bisa ngontrol itu ya? Misalnya kita pecinta kopi banget selevel kita, biar tidak sampai kena lambung. Saya sendiri pun sudah di warning sama dokter spesialis penyakit dalam untuk mulai membatasi kopi karena saya sendiri punya GERD. Alhamdulillahnya sampai saat ini masih bisa terkontrol. Artinya artinya saya yang punya kontrol. Gitu. Artinya begini, kita boleh minum kopi, tapi kita juga harus memiliki batasan. Batasannya itu seperti apa? Kita sendiri yang tahu. Misalnya ini, sehari kita sudah 3 kali nih minum kopi. Dan rasanya kayaknya minum kopi ini 3 hari kok rasanya sama aja ya. Mungkin cara nyeduhnya yang salah. Mungkin waktu timingnya yang salah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat kopi yang
paripurna, itu juga berpengaruh dari cara nyeduh yang pertama, yang kedua waktu minum. Waktu minum itu berpengaruh. Contoh untuk teman-teman yang diet. Untuk teman-teman yang diet, minum kopi itu sangat membantu menekan rasa lapar. Serius. Makanya kan kebanyakan orang-orang kalau sudah ngopi itu jarang lapar. Ngalah-ngalahin jadi drink. Ini dalam. Iya kan? Banyak loh orang-orang yang awalnya lapar, kok laparnya habis minum kopi, Mas entar dulu sebat dulu dong, ya kan? Kadang-kadang bisa ngobrol-ngobrol nanti minum. Maamnya baru 4 jam kemudian misalnya. Karena memang kopi memiliki kemampuan untuk menekan rasa lapar. Hunger suppression. Nah, kopi yang baik untuk orang-orang yang diet adalah diminum saat pagi hari. Waktunya ya. Waktunya pagi hari perut kosong. Agak ekstrim untuk orang-orang yang tidak disarankan. Perut kosong lu tapi minimal harus minum air nggak? Atau boleh langsung bangun tidur? Boleh kalau sama terbiasa boleh. Tapi memang kalau yang paling baik minum air putih dulu. Kenapa? Karena waktu kita tidur air yang dalam tubuh kita udah menguap ya keluar. Jadi dia butuh waktu untuk dehidrasi dulu. Walaupun kopi itu air, saya rasa kalau sudah minum kopi di awal, akhirnya kita lupa untuk minum air putih. Itu pun juga tidak baik. Lama-lama membebani tubuh. Artinya setelah minum kopi, kita banyak minum air putih itu bagus untuk melisisan kopi. Akhirnya kopi, sisa-sisa kopi yang ada di dalam tubuh yang tidak kepake, kafein-kafeinnya bisa dibuang melalui pipis. Seperti itu sebenarnya. Jadi pemilihan waktu minum kopi itu juga berpengaruh target yang ingin dicapai dengan kopi. Ya, misalnya saya minum kopi, saya ingin diet deh. Kita minum kopi nih awalnya. Untuk orang-orang yang punya emas pagi hari, saya tidak menyarankan kopi yang direndam terlalu lama. Contoh kopi yang direndam apa? Metode tubruk. Misal. Yang kalau disajikan di cangkir itu ada kopinya di bawah. Nah, itu saya tidak sarankan. Yang dimaksud Mas Taufik itu berarti yang dilewati tadi itu ya? Nah, bisa. Itu ya. Kalau itu susah cara bikinnya, bisa menggunakan metode tubruk gravity. Jadi tubruk yang dia nanti ketika kopinya itu sarinya udah keluar dia tenggelam. Apa yang seperti yang di Lamongan yang kita bahas? Benar. Kopi yang nggak terlalu kasar, masih kasar-kasar. Itu biasanya di atas dulu sampai dia nanti tenggelam. Nah, ya itu habis itu boleh disaring, minum airnya itu bisa. Itu apa ya namanya? Kopi apa gitu ya? Kalau nama pasarnya sih banyak sih, tapi kalau yang pernah saya diajari itu mereka menyebutnya dengan gravity method. Kenapa? Karena kan kopinya nanti turun ke bawah, kayak tertarik sama gravitasi sebenarnya. Untuk mempermudah aja sih sebenarnya penyebutannya. Mas Taufik, ini saya mampu ingat ya, saya pernah ngopi ya, terus mungkin saya belum minum air putih terus tidur kok. Kering. Sakit itu kenapa ya? Kering. Iya. Rokok nggak? Enggak. Rokok. Bisa jadi penyebabnya banyak sih kalau saya bilang. Bisa jadi bukan dari kopinya, bisa jadi dari kopinya. Kalau bukan dari kopinya, faktor imun. Ini klarifikasi dulu ya. Saya sendiri juga tenaga medis. Iya kan? Takutnya ini kok ngomongin masalah ini kayak ngerti-ngerti banget. Memang beliau sudah punya otoritas lah di sana. Terus bisa jadi sama imunnya lagi nggak enak. Terus bisa jadi sebelumnya sama sudah makan sesuatu yang sempat menyebabkan peradangan. Entah itu mungkin gorengan, entah itu mungkin barang yang panas. Tapi kalau kopi yang membuat kering, sampai saat ini saya pribadi belum sempat menemukan direct case-nya ya. Maksudnya kasus langsung karena dia minum kopi akhirnya radang. Sudonnya ke gulanya sih. Oh, pakai gula ya? Bisa jadi. Beberapa kali misalkan kayak kopi yang saya alami kayak gitu tuh, ya kopi bertamu gitu, bukan kayak kopi di kafe. Iya, saya lupa ya pakai gula soalnya. Bisa jadi. Berarti itu ya? Bisa jadi juga kopinya kecampur barang sesuatu yang membuat sampean alergi. Oh, bisa.
Misal sampean punya alergi sama kayu manis misalnya, campur tuh. Kalau di Biasanya kampung saya mesti dicampur-campur kayak gitu nah, itu kan maksudnya. Ya itu tadi saya bilang, sampean mengkhianati rasa kopi kan. Sorry. Ya, kan sampean mencampurin rasa yang lain kan. Akhirnya kopinya kan nggak tahu dia rasa asliku loh seperti ini. Kamu ngapain sih campur sama yang lain? Karena sakit hati itulah. Dia melukai. Aduh ya, kok romantis. Let's go. Aduh.